Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita berjumpa lagi di hari Minggu ini dan damai sejahtera bersama dengan kita semua. Kita angkat satu pujian yang bernama Haleluya Kau Allah yang besar. Kita akan masuk dalam ibadah kita kembali. Puji Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sedang memuji Engkau, Engkau Allah yang mulia, namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Kita akan terus menyanyikan pujian ini. Biarlah sembah Tuhan, biar tinggikan Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya, yes. Engkau Allah yang besar. Amin. Kau punya nama yang dahsyat, Engkau punya kuasa yang ajaib. Haleluya, oh haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, kuasa-Mu, kasih-Mu
Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu berjalan. Dan kami boleh ada lagi di dalam rumah Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini untuk mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengabdikan diri di hadapan-Mu. Kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau Tuhan. Ucapan syukur kami yang kami akan naikkan kepadamu lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya, Tuhan memimpin jalannya ibadah ini dari awal sampai selesai. Semua yang melayani diurapi Tuhan. Seluruh jemaat yang ada diurapi Tuhan. Haleluya, kuasa-kuasa setan, iblis yang mencoba-coba mengganggu kami Tuhan. Kami hancurkan semua itu di dalam nama Yesus. Kami punya konsentrasi untuk tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Engkau ada dalam kami Tuhan. Haleluya. Kami segera mulai ibadah sore hari ini. Dan memperalaskan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Dengan penuh kemenangan kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah tolong saya. Tuhan sudah tolong saudara. Mari beri yang terbaik di hari Minggu ini. Besarlah nama Tuhan dan layak dipuji. Oh haleluya. Puji Tuhan. Katakan ya sama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit, menyayangi semuanya. Amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Amin. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Kita terus besarkan nama Tuhan karena Dia yang layak dipuji. Amin. Iya, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Amin. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tunjukkan kasih-Nya pada kita. Oh haleluya. Sedang menyayangi kita. Amin. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Katakan Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sama-sama katakan Yesus Allah perkasa. Haleluya. Aman dalam lindungan Tuhan. Amin.
tenang dalam lindungan Tuhan, amin. Sebab itu bersoraklah bagi Tuhan, yes, bersoraklah bagi Tuhan, amin. Oh haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, katakan dialah perlindungan, amin. Dia yang sembuhkan segala sakitku, amin. Dia yang lepaskan segala bebanku, amin. Bagi Tuhan, Dia perlindungan kita, amin. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku, amin. Dia yang sembuhkan segala sakitku, amin, amin, amin. Yes, segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dengan iman katakan, Dia yang lepaskan segala beban. Oh, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindungan kita, amin. Dialah perlindunganku, katakan dengan iman, Dialah perlindunganku, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Mari kita benar-benar alami perlindungan Tuhan, amin. Kita mau alami bagaimana Tuhan menjaga kita. Kita mau alami bagaimana kelimpahan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Betapa luar biasa kasih-Nya kepada kita. Betapa luar biasa berkat-Nya kepada kita. Biar kita terus bersyukur, terus memuliakan Tuhan. Kita terus mengagungkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, saudara, kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, kita hidup. Hanya oleh anugerah Tuhan, kita mengalami banyak hal yang luar biasa. Ku hidup oleh anugerah Tuhan. Kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Oh haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama katakan, hidup oleh anugerah. Benar ya? Aku hidup oleh anugerah Tuhan. Amin kan? Bahwa kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Ada rancangan indah dalam hidup kita. Tiada pernah ku meragukan. Benar, ku tak meragukan Engkau Tuhan. Ku tetap setia kepadamu, karena ku percaya Engkau setia kepada kami Tuhan. Haleluya. Mari kita selalu bersyukur.
mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau sempurna bagi kami. Kasih Tuhan, panjangan-Mu indah bagiku, sapu hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan di karya dan karya salib-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Darah Tuhan telah tercurah, darah Tuhan telah tercurah. Pengorbanannya sempurna bagi umat Tuhan. Haleluya. Sebab itu Tuhan, ku mau terus melayani-Mu, ku mau terus setia kepada-Mu, ku mau terus mengasihi-Mu, ku mau terus mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Karya salib-Mu menyelamatkan kami. Darah-Mu tercurah mengampuni dosa kami. Sebab itu ku selalu bersyukur Tuhan, ku selalu bersyukur. Oh haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur. Haleluya. Hanya karena anugerah-Mu kami ada Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu kami hidup Tuhan. Terima kasih. Puji nama-Mu Tuhan. Katakan ku hidup oleh anugerah-Mu ya Yesus. Selalu di dalam
bagi kami. Kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, kami rasakan sampai hari ini. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan atas kami. Berkat Tuhan atas kami semua. Haleluya. Saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan tetap tolong kami, kuasai kami, supaya kami Tuhan mengerti firman Tuhan. Haleluya. Engkau kan terus mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, bungkus dengan kuasa Tuhan. Bungkus dengan kuasa Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu kemuliaan Tuhan yang nampak dalam kami semua. Terus bekerja bagi kami Tuhan. Kami mau melihat, mengalami karya Tuhan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita hari ini kita bisa ada di dalam rumah Tuhan. Kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Istimewa kita mendengar firman Tuhan. Dan akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah yang mengikuti secara online juga bisa menyiapkan perjamuan Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 3 Februari 2023, sudah di bulan kedua tahun 2023. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hidup karena anugerah Tuhan. Ya. Biarlah kita harus mempertahankan keadaan posisi kita, ya, di dalam Tuhan ini. Membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-5. Kita bisa membaca ayat 1 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar.
Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita perlu memahami hidup ini karena Tuhan mengasihi kita. Dia menyatakan anugerah-Nya, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita ini baik, bukan karena kita ini layak untuk dikasihi, atau karena kita ini saleh, kudus, atau karena kita mengasihi Tuhan. Bukan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Karena anugerah Tuhan, Dia berinisiatif lebih dahulu, berkehendak, Dia mau mengasihi kita, karena pada dasarnya Dia adalah Allah kasih adanya. Jadi hidup kita ini karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Seringkali kita ada slogan ada istilah rezeki nomplok, apa tuh artinya, Jadi tiba-tiba kita mendapat, mungkin tidak kenal atau tidak melakukan sesuatu, kita mendapat sesuatu positifnya. Nah, begitu juga Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Firman Allah katakan bahwa keberadaan kita ini dikatakan di dalam ayat yang ke-6, waktu kita masih lemah, keberadaan kita ini adalah dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Karena kita adalah orang berdosa, kita dimurkai Allah. Kita lemah, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik atau sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan juga bahwa kita ini adalah ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Anugerah Allah, kasih karunia Tuhan yang cuma-cuma memungkinkan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai orang berdosa, kita menikmati kasih karunia itu. Dan dikatakan lagi juga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ayat yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Keberadaan kita ini seteru, saudara-saudara, musuhnya Allah. Tetapi karena anugerahnya Tuhan, inisiatif Tuhan, kemauan Tuhan, Dia menyatakan kasih-Nya, Dia membagikan
kasih karunia-Nya itu di dalam kehidupan kita. Dia mencurahkan kasih-Nya, ya, ya, lewat Bapak Ibu saudara-saudara, pengorbanan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib. Dia adalah Allah, tetapi dia datang menjadi manusia. Karena keberadaannya sebagai manusia, maka dia bisa mati, Bapak Ibu. Ya, dia utus anaknya yang tunggal. Karena kasih karunia Tuhan, kasih Allah, dia mengaruniakan anak yang tunggal satu-satunya. Semua diberikan, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menebus, menyelamatkan kita, ya, merubah posisi kita dari yang lemah, yang dimurkai, yang dalam keadaan berdosa dan keadaan seteru musuhnya Allah. Tuhan nyatakan itu, ya, seperti kita mendapat rezeki nomplok, saudara-saudara. Kita hidup karena anugerah Tuhan, ya. Dan firman Allah katakan, ya, lewat pengorbanan Yesus. Sebentar kita akan ambil perjamuan Tuhan, ya. Kita dikatakan diperdamaikan, ya, dengan Allah, mendapatkan perdamaian yang, ya, sehingga kita dipulihkan hubungan kita yang tadinya seteru, kita sehingga mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, ya, diperdamaikan, ya, dengan darah Tuhan itu, ya. Kalau Bapak Ibu baca ayat yang 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, ya. Dan tentu selain itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, dikatakan ayat yang pertama, sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terus Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa karena kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, dikatakan kita dibenarkan, ya, menjadi orang benar, ya. Tidak lagi posisi kita sebagai orang berdosa, ya, karena Tuhan telah menebus, ya, menyelamatkan kita, ya. Selain itu dikatakan ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bisa bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Kita mempunyai pengharapan, ya. Oleh anugerah Tuhan kita memperoleh pengharapan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Inilah keberadaan kita. Kalau dulunya kita, ya, sebagai orang-orang yang lemah, ya, tidak masuk dalam standar memenuhi, ya, kehendak Allah, kita juga sebagai orang berdosa, kita juga sebagai seteru musuhnya Allah, tetapi dikatakan bahwa kita sekarang ini, ya, dipulihkan hubungan kita, ya, diperdamaikan, ya, kita menjadi orang-orang benar dan orang-orang yang mempunyai pengharapan. Inilah kasih Tuhan yang berlaku, ya, di dalam kehidupan kita, ya. Dia membenarkan kita, Dia menyelamatkan kita. Dikatakan lewat kematian, bahkan lewat hidupnya Dia akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu kita memperhatikan hal ini, ya. Karena anugerahnya hidup kita dipulihkan, hidup kita ini menjadi berarti, ya. Biarlah kita mengerti apapun
keberadaan kita, situasi, kondisi kita, kita ini berarti loh di hadapan Tuhan. Ya, karena anugerahnya Dia berikan anaknya yang tunggal untuk mati, untuk menebus, menyelamatkan kita. Kita ini berarti di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Rasul Paulus menghibur ya jemaat di Roma pada waktu itu. Mereka begitu menghadapi tekanan-tekanan, ya, membuat sepertinya ya tekanan secara sosial sehingga mereka seperti tidak berarti. Paulus mengingatkan bahwa hidup mereka di hadapan Tuhan berarti, ya, karena Tuhan telah memulihkan hidup mereka. Tuhan telah memperdamaikan mereka, mereka telah dibenarkan oleh Tuhan, mereka telah diselamatkan oleh Tuhan, dan mereka mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Masa kalau Tuhan telah memberikan ya, semuanya itu, masa Dia ya yang telah memperhatikan kita ya tadi sebenarnya kita tidak layak, sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa ya saudara-saudara, tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan berinisiatif ya, Dia memberikan anugerahnya itu, membuat kita ini ya berarti di hadapan Tuhan. Nah, kita harus tahu ya, kalau Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya dalam hidup, masa Dia tidak menyertai kita? Masa Tuhan tidak akan menolong kita di dalam keberadaan perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena firman Tuhan katakan ya, kita mempunyai pengharapan ya, bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan ya kekuatan kita. Jadi kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara-saudara ya, bahwa Tuhan itu juga menyertai kita ya. Kalau Dia memperduli ya untuk keselamatan kita, memulihkan kehidupan kita, Dia juga akan peduli ya dalam kehidupan kita hari-hari yang kita jalankan. Makanya itu sebabnya dikatakan ya bahwa hidupnya akan menyelamatkan kita. Pasti kehidupannya yang diberikan di dalam kehidupan kita memampukan kita untuk ya kita bisa ya berhubungan dengan Tuhan. Ya, dikatakan bahwa kita bisa bermegah ya di hadapan Tuhan karena Tuhan pulihkan, sehingga kita bisa melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan memperdulikan kita, bahwa Tuhan menyertai, dan pasti kalau Tuhan menyertai kita, Dia tidak akan membiarkan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak perlu takut ya untuk menjalani kehidupan ke depan ya. Lewat pengorbanan Yesus, lewat perjamuan Tuhan, kita diingatkan kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Tentu Dia memperdulikan kita dan Dia menyertai kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita ya tergeletak, tidak akan membiarkan kita jatuh, saudara-saudaraku. Tentu Dia akan mengangkat, menolong kita. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita diingatkan ya anugerah kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, memulihkan hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Kita ini orang-orang yang mempunyai pengharapan sehingga kita bisa maju ya, terus melangkah maju sampai firman Tuhan katakan kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga. Biarlah terus kita mau menjaga hubungan kita dengan Tuhan ya, relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan secara rohani. Kita mau disiplinkan ya secara rohani supaya kita terus melangkah maju
sehingga kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Saudara-saudara, hidup karena anugerah Tuhan itu memungkinkan kita untuk maju sampai ke sorga. Tetapi biarlah kita terus mendisiplinkan diri kita, menjaga hubungan kita. Bagaimana? Dengan saat teduh, saudara-saudara. Ada ilustrasi seorang kehilangan sebuah jam di tumpukan jerami. Dia cari keliling. Kadang kami juga begitu. Ya, kami mengerjakan sesuatu, ketika selesai pekerjaan, kami kumpulkan alat, ada alat yang hilang. Kemana ini, saudara-saudaraku yang kasih? Nah, begitu juga. Kita seringkali di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu sih, ya, ada Tuhan. Kita tahu bahwa hidup karena, tapi ada saatnya kita harus berdiam saat teduh. Ketika orang tadi yang kehilangan jam, ya, sebuah jam di tumpukan jerami, ketika dia diam, terus dia mulai mendengar tik tuk. Oh, di situ dia, saudara-saudara, jamnya. Kami juga begitu, saudara. Kami suka merenungkan. Ketika kami bekerja tadi dari mana ya? Dari sini ke sini ke sini. Kok putus? Nggak ketemu nih, alat hilang. Contohnya kemarin ya, Ibu Gembal lagi, karena saya sibuk menyuci ya AC, Ibu Gembala membersihkan ini mesin cuci. Rupanya tikus nakal ya. Ada sebagian kos kaki dia seneng kali karena bau ya, kos kaki mau dicuci di tempat cuci itu diambil satu. Ibu Gembala bingung, nyuci kos kaki kok nggak ada kos kakinya, hilang semua, saudara. Tikus senang dengan yang bau-bau itu kan, diambilin banyak yang hilang, saudara-saudara. Rupanya ada di bawah dia. Rupanya dia mau bikin sarang kali ya, saudara. Nah, ketika Ibu Gembala membersihkan itu, saya ada kasih alat itu seperti obeng tapi yang terlepas, dia harus pakai kunci ya, dia agak lancip. Nah, mata obeng itu ketika selesai, saya tanya Ibu Gembala, nah ini mata obengnya mana? Mana ya, kata dia. Dicari, diselusurin kemana, saudara. Nggak ketemu. Ketika saya lagi nyuci sesuatu, saya ingat kok ada banyak tumpukan kotoran. Wah, ini Ibu Gembala, jangan-jangan di dalam tumpukan ini nih satu nih ya, kecampur. Terpaksa saya pegang-pegang, saudara. Yang kotoran itu yang ada sempat ya rambut apa itu kan, kotoran mesin cuci itu kan. Kok ada yang keras. Oh, benar, ini mata obengnya, saudara. Ada saatnya juga di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara, untuk kita maju. Ada saatnya walaupun kita tahu kasih karunia Tuhan, kita tahu ya bahwa Tuhan menyertai kita. Ada saatnya kita harus berdiam diri, merenung, saudara-saudara. Saat merenung di situ kita mendapatkan ya keyakinan, benar-benar keyakinan bahwa Tuhan ada ya, sehingga kita tidak takut. Bukan sekedar hanya pengetahuan saja kita tahu Tuhan menyertai, Tuhan penuh kasih, tapi saat kita merenung, saat kita diam di kaki Tuhan, di situ kita yakin, sehingga kita punya semangat yang baru menjalani kehidupan ini. Kita perlu untuk maju terus, itu kita perlu saat teduh, merenung saatnya, saudara-saudara. Saya banyak kali begitu, saudara. Lu hilang kemana ya? Ternyata kadang-kadang ada surat, ada apa ya, saya buang juga ya. Kadang uang juga dibuang ke tempat sampah sama itu, ngikut di kantong kita buat gitu.
Ada saatnya kita merenung. Ya, ada saatnya kita berdoa. Ada waktu-waktu kita berdoa. Ya, selain merenung tadi, kita berdoa memohon kepada Tuhan, meminta, mengutarakan semua. Ya, kita tidak menerima karena apa? Kita tidak meminta kepada Tuhan. Mintalah maka akan diberi. Bapak Ibu, saudara-saudara, karena kita terlalu sibuk dengan permasalahan, kita terlalu melihat besarnya sehingga kita lupa datang kepada Tuhan. Ada saatnya kita perlu baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan perlu kita baca walaupun kita sudah dengar itu berulang-ulang. Saya terus, walaupun saya udah berkali-kali baca ya, bukan berarti saya mengetahui, saudara-saudara. Saya udah berulang-ulang sampai sekarang saya tetap membaca. Makanya di dalam warta ada urutan. Kita baca terus, saudara-saudaraku. Ya, perlu kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini kan pelita. Semua ada di dalam Alkitab ini. Kadang-kadang dia, saudara-saudara, huruf ini mematikan kan. Roh yang menghidupkan, kadang-kadang roh menghidupkan sehingga ayat yang kita baca itu hidup. Dia seperti melompat. Begitu hidup membuat kita semangat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Dan perlu saudara beribadah. Kita bersyukur, saudara, sudah ada kelonggaran. Ya, PPM pembatasan. Kita udah boleh beribadah. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita berkumpul beribadah, jangan tinggalkan ibadah kita. Ya, firman Allah katakan roti dan anggurmu akan dicukupi, sakit penyakit akan dijauhkan. Itu kan ada, saudara. Saudara akan mengalami keuntungan, baik hidup ini, kehidupan yang akan datang. Luar biasa. Ibadah itu ada untungnya, saudara-saudaraku. Ya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, juga jangan lupa juga memberikan persembahan. Ya. Bukan hidup kita saja, ya, kita sebagai persembahan yang hidup, bawa tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan, persembahan yang hidup, ya. Kita juga memberikan harta kita, memberikan persembahan kita, ya, persembahan tatangan seperti kolekte, mengembalikan milik Tuhan 1/10, ya, itu sebenarnya kalau perpuluhan itu bukan memberi, ya, kita mengembalikan, ya, 1/10 itu perintah Tuhan. Ya, saudara-saudara, ya, seperti benih kalau kita panen semuanya ambil, nggak disisain benih, gimana bulan depan kita mau panen, Bapak Ibu? Tuhan tidak minta 90, ya, 10% kamu. Tuhan hanya minta 10%, 1/10-nya saja, saudara-saudaraku yang kekasih. Berapa banyak Tuhan sudah lakukan sesuatu kepada kita, ya. Tuhan hanya minta kembalikan perpuluhan, ya, persepuluhan, bawa ke dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Penting, ya. Tuhan katakan hanya ayat itu saja, Malaikat 3 ayat 10. Cobalah, ya, lewat itu Tuhan akan membukakan tingkap langit. Kenapa kadang-kadang kita seret, saudara-saudara? Kadang-kadang semuanya kita ambil sih, ya, bukan berapa banyak kita memberikan perpuluhan, tapi kita harus konsisten. Pokoknya singkirkan 1/10 itu milik Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau mau diberkati, ya, kita harus maju terus. Bukan itu saja, saudara-saudara. Itu namanya persepuluhan. Ada buah sulung. Ada beberapa, ya, yang melakukannya. Buah sulung itu, ya, hasil pertama, saudara-saudaraku. Ya, kami kalau di daerah seringkali, waduh, kalau petani hasil pertama dibawa ke rumah, ya, ke pastori, ya, pepayanya, mangganya, saudara-saudara, ayamnya diberikan, saudara-saudara, ya. Saudara, buah sulung, jadi hasil pertama berikan kemana? Memang, ya, namanya korban itu, kalau korban namanya korban gak sakit bukan korban, ya, namanya korban itu sakit, ya, sebagian diberikan.
Tetapi kalau saudara melakukannya, ya tentu Tuhan akan memberkati. Itulah membuat kita untuk maju, ya, ya melakukan hal-hal disiplin rohani itu. Ya, Tuhan menolong kita, ya anugerah Tuhan memungkinkan kita hidup. Ya, saudara, dengan saya waktu kakak saya itu sakit itu, saya bayangkan saudara, aduh bagaimana ya, udah dalam keadaan itu kita tidak punya uang. Untung aja pemerintah ada program BPJS, ya dia ditolong dengan BPJS, operasi, ya mengurusin paru-parunya, ya mengurusi hernianya. Aduh saudara-saudara, kalau saya pikir dia sendiri nggak punya harta keuangan, saya juga kalau membantu juga, wah bagaimana ini ya. Tetapi puji Tuhan, dengan begitu bisa dilakukan, saudara. Nah di situ saya boleh merenung ketika betapa susahnya ya oksigen waktu dulu, ya orang-orang memerlukan ya oksigen. Jadi sehingga kalau seandainya dia tidak mendapat oksigen itu, waduh dia bisa nguap-nguap gitu seperti ikan mas koki, ya saudara, yang nguap-nguap kalau ke atas itu, ya seringkali dia butuh oksigen. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita hidup juga masih bernapas, sadarlah saudara-saudara, itu karena anugerah Tuhan. Istimewa kita dibenarkan oleh Tuhan, kita punya pengharapan, kita akan maju bersama-sama dengan ya sampai kita di sorga, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan menolong kita akan ambil perjamuan Tuhan, ya kita akan merenungkan ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu Cintanya dan Kasihnya. Saya undang Bapak Maliaki menemani saya melayani perjamuan. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Haleluya. Darahnya hapuskan dosa. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat dan kuasa pemulihan terjadi dalam kehidupan. Kami menerimanya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nyanyikan lagu ini Bapak Ibu, silakan. Putranya
dan anggur, mari kita berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti secara online, menyiapkan rotinya dan air anggur. Hapuskan dosaku, resnya saja darah domba tercurah di Kalvari. Belum menerima roti, air anggur, sudah semua, dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah juga mengikuti online. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi. Kita akan lakukan bersama-sama maupun minum setelah mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat cawan minuman, cawan anggur dengan tangan kanan kita lebih tinggi, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, diterima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Terima kasih Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan karena anugerah-Mu. Puji Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menerima anugerah itu Tuhan. Kami mau menerima anugerah itu Tuhan. Haleluya. Biarlah anugerah itu terus menjadi milik kami sampai akhir kehidupan kami Tuhan. Teguhkan roh kami Tuhan. Teguhkan roh kami Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami tetap bertahan di dalam Engkau. Kami tetap berdamai dengan Engkau. Engkau Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kami. Engkau sudah membasuh hidup kami. Engkau sudah menyucikan hidup kami. Biarlah kami tetap hidup dalam kebersihan, dalam kekudusan. Haleluya. Terima kasih. Kami terima dengan iman itu Tuhan. Karena kami hidup oleh iman kepada Engkau. Anugerahi juga keluarga kami Tuhan.
Anugerahi juga bangsa kami ini Tuhan. Ada keselamatan terjadi di akhir zaman ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Pengorbananmu Tuhan sudah memerdekakan jiwa kami. Pengorbananmu Tuhan sudah membereskan kehidupan kami. Kami mau tetap hidup dalam terang Tuhan. Kami mau tetap hidup dalam iman kepada Engkau. Bisikan-bisikan setan, godaan-godaan iblis, semua kami basuh, semua kami bersihkan, semua kami singkirkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Engkau hadir, Engkau tinggal, dan Engkau akan memberkati. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Begitu juga kembalikan berkat Tuhan kepada hamba-Mu, menambah-nambahkan terus Tuhan hikmat Allah, kekayaan Tuhan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan Yesus akan membawa persembahan kami, pelayan-pelayan untuk maju. Tuhan Yesus, Engkau menerima setiap persembahan kami, korban-korban kami Tuhan, ucapan syukur, korban tatangan bagi umat-umat-Mu yang akan mengembalikan milik Tuhan. Ya, semua boleh berkenan kepada Tuhan. Urapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur karena berkat Tuhan. Dan dalam nama Yesus, kami akan membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga mereka yang mengikut secara online, engkau boleh mengangkat tanganmu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami sangat-sangat yakin bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan memperdulikan kami. Tuhan akan menolong kami. Hamba mewakili berdoa buat jemaat yang terangkat tangan dengan segala permohonan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan. Amen. Tuhan berkati. Tuhan tolong berikan jalan keluar. Berikan kemenangan, berikan kelepasan, berikan kekuatan, berikan penghiburan. Tuhan, Engkau senantiasa membela kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak putusnya kami berdoa buat Ibu Sarce. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan. Bilur-bilur Yesus memulihkan secara sempurna. Saudara-saudara kami yang sakit juga kami berdoa secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan.
Tuhan sembuhkan juga Oma Ice, juga Oma Diana, Oma Samuel juga pulihkan secara sempurna semua yang dalam keadaan lemah sakit Tuhan. Terima kasih, diberkati persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan dengan iman mereka lakukan. Dengan iman mereka meraih lagi janji Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan lagi bagaikan benih, mereka akan tuai lagi di bulan depan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kehadiran kami, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang melayani Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami yang tercinta, khususnya kepada pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah, semuanya Tuhan berikan hikmat roh takut akan Tuhan. Khususnya ada anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan, biar mereka jadi terang dan berkat. Kami berdoa buat DKI secara khusus, berkati semua ke depan Tuhan, masa-masa politik Tuhan berikan keamanan buat negara kami Indonesia ini. Semuanya biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi untuk pemimpin-pemimpin kami yang ke depan, baik DPRD, baik DPR, baik Tuhan, baik MPR. Oh Tuhan, semuanya Tuhan yang terpilih, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan Presiden, Wakil Presiden, oh semuanya, Gubernur, Wali Kota, dan semuanya Tuhan Yesus, Tuhan tolong senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati negara kami yang tercinta ini, ekonominya juga Tuhan menolong, memberkati kami semua yang hadir hari ini. Tuhan tolong ke depan pelayanan kami, berkat kami secara khusus berdoa buat opung kami Tuhan, Ibu Hermin Tuhan, oh Tuhan, oh Panggabean, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di usia yang lanjut, Tuhan tetap berikan kekuatan, semangat yang baru, biarlah selalu kehadiran memberkati, menjadi berkat di antara anak, cucu, cicit, semuanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan senantiasa berikan penghiburan, pengharapan kepada kasih kami ini. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita semua mengangkat kedua tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.